Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Rianto, NIM 2019 00404015. Di sini saya mau menjelaskan manajemen pemeliharaan ternak potong. Sapi potong. Sapi potong merupakan ternak ruminansia yang dipelihara bertujuan untuk menghasilkan daging. Ciri-ciri sapi potong antara lain: 1. Memiliki pertambahan bobot badan. 2. Berbadan besar dan berefisiensi pakan tinggi. 3. Jenis sapi yang sering dipelihara adalah peranakan ongolek, Brahma Cross, peranakan limousin, peranakan Braus, sapi Bali, dan sapi Madura. Sapi potong adalah jenis sapi khusus yang dipelihara untuk digemukkan. Abidin, 2006. Pemeliharaan sapi potong. Yang pertama, pemeliharaan sapi potong meliputi 3 sistem, yaitu pemeliharaan secara intensif, pemeliharaan secara semi, dan pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan intensif paling sering digunakan oleh peternak karena memperoleh perlakuan lebih teratur dalam hal pemberian pakan, pembersihan kandang, memandikan sapi. Sugeng 2000. Yang kedua, pemeliharaan secara semi insentif. Pemeliharaan secara semi insentif adalah ternak dipelihara secara dikandangkan dan digembala. Yang ketiga, pemeliharaan secara ekstensif. Pemeliharaan secara ekstensif adalah ternak dipelihara dengan cara dilepas di padang gembala selama pemeliharaan. Perkandangan. Kandang merupakan tempat tinggal sapi selama tahap penggemukan. Kandang harus selalu dibersihkan setiap hari untuk menjaga sapi tetap sehat. Pembuatan kandang sebaiknya tidak berdekatan dengan pemukiman. Memiliki penanganan limbah dan ketersediaan air yang cukup. Fungsi kandang meliputi melindungi sapi, nyaman buat ternak, lantai tidak licin, mengurangi risiko ternak terluka, memudahkan pemeliharaan, terutama dalam pemberian pakan, minum, dan mempermudah pengawasan kesehatan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak. Manajemen pemberian pakan diharapkan mampu meningkatkan bobot badan ternak secara optimal sesuai dengan potensi genetik ternak. Pemberian pakan memiliki 2 metode, yaitu ad libitum dan restricted. Ad libitum adalah pemberian pakan secara terus-menerus dan pakan selalu tersedia. Pemberian pakan secara restricted adalah pemberian pakan yang dibatasi. Teknik pemberian pakan yang baik untuk mendapatkan pertambahan bobot badan yang baik adalah dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan pemberian hijauan. Pemberian konsentrat baiknya diberikan dulu kurang lebih 2 jam sebelum pemberian hijauan. Agar apa? Agar proses pencernaan berjalan optimal. Yang selanjutnya, kebutuhan bahan kering atau yang sering kita sebut dengan BK, bahan kering. Bahan kering adalah bahan yang terkandung dalam pakan setelah dihilangkan kadar airnya. Kemampuan sapi mengkonsumsi pakan setiap harinya dalam bentuk bahan kering sebanyak 50% dari bobot badannya.
Tillman et al. 1989. Untuk faktor yang mempengaruhi konsumsi BK, yaitu faktor fisiologis, bobot badan, spesies, dan umur, faktor lingkungan dan pencernaan rumen. Ketersediaan pakan berserat sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pertambahan bobot badan ternak. Ternak membutuhkan 10-11 kg bahan kering BK untuk menaikkan 1 kg bobot badan. Yang selanjutnya kebutuhan PK atau protein kasar. Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai berat molekul tinggi. Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Kekurangan protein pada sapi dapat menghambat pertumbuhan sapi. Fungsi protein adalah untuk memperbaiki jaringan pertumbuhan, jaringan baru, metabolisme, sumber energi, membentuk antibodi, enzim-enzim, dan hormon. Anggorodi 1990. Kebutuhan mineral. Mineral merupakan salah satu zat yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan reproduksi ternak sapi, seperti penyusun struktur tulang, gigi, enzim, dan hormon dalam tubuh. Mineral berfungsi untuk bahan pembentukan tulang dan gigi, menyebabkan jaringan kuat dan keras, pemeliharaan asam dalam tubuh, dan sebagai komponen dari suatu enzim tertentu. Selanjutnya konversi dan efisiensi pakan. Konversi pakan adalah perbandingan atau rasio antara jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak dengan produksi yang dihasilkan oleh ternak. Konversi pakan dipengaruhi oleh pakan. Efisiensi pakan adalah perbandingan antara pertambahan bobot badan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi. Efisiensi pakan dipengaruhi oleh kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan dan kandungan nutrien pakan. Efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh, serta jenis pakan yang digunakan. Sagele 2011. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.